Klub Liga Italia, Serie A Juventus, beralih ke wonderkid asal Senegal yang bernama Habib Diarra usai gagal mendekati pemain Barcelona, Franck Kessie, di bursa transfer. Upaya Juventus dalam mendekati gelandang Barcelona yang juga ex-AC Milan Franck Kessie menemui batu sandungan. Sebab, Kessie berpotensi gabung ke klub Arab Saudi, Al Ahly. Sehingga, melansir dari Juve FC, klub yang berjuluk si Nyonya Tua itu berpaling ke Liga Prancis di mana mereka menyasar Habib Diarra dari klub Strasbourg. Adalah Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, yang memiliki ide untuk mencoba peruntungan mereka dalam mendekati gelandang muda asal Senegal tersebut. Juventus atau Bianconeri bisa mendapat keberkahan kalau sukses menggaet Diarra. Sebab, sang pemain tampil apik bersama Strasbourg meski baru berumur 19 tahun. Hanya saja, mungkin usianya yang masih sangat muda akan membuat pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, tidak akan langsung mengandalkannya. Belum ada informasi lebih lanjut terkait apa langkah yang akan dilakukan Bianconeri untuk mendapatkan si permata Senegal tersebut di musim panas 2023. Namun melihat dari Transfermarkt, Diarra memiliki harga jual yang sangat murah, yakni 10 juta euro saja. Juventus bisa mendatangkannya dengan mudah. Sebenarnya, Juventus juga punya alternatif lain, yaitu Luca Lipani dari Genoa. Namun, mereka kalah bersaing dengan Sassuolo dalam perebutan sang gelandang muda. Sehingga, satu-satunya harapan mereka saat ini tinggal Habib Diarra dari Strasbourg. Juventus bisa mulai mendekati sang pemain sebelum mendapat persaingan dari klub lain. Strasbourg adalah klub pertamanya dalam menjalani karir senior Mouhamadou Habib Diarra. Ia sudah membela klub Prancis tersebut sejak 2021. Di Ligue 1 Prancis 2022/23, Diarra baru dimainkan 29 kali. Meski demikian, ia sukses mencetak 3 gol dan menyumbang 2 assist. Berdasarkan data SofaScore, Habib Diarra melakukan rata-rata 0,8 kali tembakan dan 0,3 kali shot on target per laga. Dari 3 gol yang ditorehkannya, 2 gol dicetak dari dalam kotak penalti dan 1 gol dari luar kotak penalti. Artinya, Diarra memiliki akurasi tembakan yang bagus. Selain itu, 2 gol yang ia ciptakan berasal dari kaki kanan dan 1 gol lagi dari kaki kiri. Ini menunjukkan bahwa sang pemain bisa menggunakan kaki kirinya dengan baik. Selanjutnya, Diarra juga memiliki akurasi umpan 81% musim lalu dan menciptakan rata-rata 0,9 umpan kunci di Ligue 1 Prancis 2022/23. Dalam hal bertahan, ia melakukan rata-rata 0,4 intersepsi, 0,8 tackle, dan 0,4 clearance. Tidak buruk untuk seorang gelandang yang masih 19 tahun. Hanya saja, Diarra memiliki kelemahan dalam hal duel. Tercatat ia hanya menang duel darat 46% dan duel udara 32%. Karena hal ini, ia sering kehilangan bola. Musim lalu di kancah domestik, ia telah kehilangan bola 8,3 kali rata-rata per laga. Habib Diarra juga sepertinya masih kesulitan untuk bisa merebut bola dengan baik. SofaScore mencatat bahwa sang pemain sudah mengumpulkan 4 kartu kuning musim lalu. Kiper Sampdoria asal Italia kelahiran Mataram, Lombok, Indonesia, Emil Audero Mulyadi, terseret skandal capital gain antara Juventus dan Sampdoria. Emil Audero sempat menjalani masa pinjaman dari Juventus ke Sampdoria antara 2018 hingga 2019 sebelum kemudian Sampdoria merekrutnya secara permanen pada bursa transfer musim panas 2019 silam. Kiper berusia 26 tersebut awalnya dipinjam Sampdoria dengan biaya 1 juta euro, dan kemudian Ilsemp membayar 20 juta euro kepada Juventus untuk mempermanenkan sang pemain. Rupanya, transfer pemain yang mewarisi darah Indonesia dari sang ayah ini ke Sampdoria dicurigai memuat kasus capital gain atau penggelembungan nilai transfer pemain. Melansir dari Football Italia, hal ini terungkap saat Guardia di Finanza atau polisi keuangan Italia menggeledah markas Blucerchiati julukan Sampdoria beberapa hari yang lalu. Selama penggeledahan,
Polisi Italia memulihkan berbagai dokumen terkait transfer pemain dan mencari bukti-bukti yang mengarah capital gain yang dipalsukan. Polisi Italia mengirim laporan dugaan capital gain ke kantor Kejaksaan Genoa pada tanggal 20 Juli jelang penggeledahan, dan terungkap beberapa percakapan yang bocor karena penyadapan telepon. Percakapan pertama antara Direktur Juventus saat itu, Federico Cherubini dan agen Giampiero Porchetta terkait dengan transfer Emil Audero ke Sampdoria. Kami sudah melakukan hal seperti ini, capital gain yang dipalsukan, kami sudah melakukannya terhadap Emil Audero, bunyi percakapan tersebut. Sejak 2014, dia dilirik tim inti Juventus di bawah pelatih Massimiliano Allegri. Pada 2016, dia debut di Serie A ketika Juventus mengalahkan Bologna 2-1 di akhir musim 2016-2017. Percakapan kedua dalam investigasi tersebut melibatkan antara direkrut Juventus Next Gen Giovanni Manna dan seorang direkrut dari Lugano untuk transfer Giacomo Frioni. Kami memiliki Giacomo Frioni, tetapi itu juga capital gain dan kami harus membawanya, bunyi rekaman tersebut. Giacomo Frioni diketahui pernah menjadi bagian dari tim muda Juventus U23 yang didatangkan dari Sampdoria pada 2020. Dia kemudian menjalani masa pinjaman ke WSG Tirol antara 2021 hingga 2022 sebelum kemudian dikontrak permanen oleh klub Major League Soccer, New England pada Juli tahun 2022. Bukti rekaman dari penyadapan tersebut dikirim oleh hakim dari Turin ke rekan mereka di Genoa yang jadi wilayah hukum Sampdoria. Akibatnya, pihak berwenang di kota tersebut membuka investigasi secara independen terkait praktik capital gain oleh Juventus. Beberapa dokumen penting juga ditemukan dalam penggeledahan di kantor Andrea Agnelli yang berada di markas Juventus, di antaranya daftar transfer masuk dan keluar untuk musim tahun 2019 sampai tahun 2020. Daftar transfer tersebut memuat nama pemain, jenis transfer, klub lain yang terlibat, dan nilainya yang dibedakan dari yang nyata dan yang pertukaran. Nah, kesepakatan Emil Audero antara Juventus dan Sampdoria mas di kolom pertukaran dalam daftar tersebut. Selain itu, penyelidik juga mencurigai unsur lain yakni anggaran untuk biaya agen dan makelar ditetapkan sebesar 54,3 juta euro antara tahun 2015 hingga 2021, meningkat dari 3,67 juta euro pada 205 menjadi 11,57 juta euro pada 2018.